Selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Ya, apa kabar hari ini semuanya? Baik, sehat, tetap semangat. Yes. Oke, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Siap? Siap, Pak. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak minta satu orang untuk memimpin doa ke depan. Ayo, ya. Baik. Ya, semua ambil sikap dalam berdoa. Ya, kita berdoa dulu. Oke. Kita mulai. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Amin. Oke. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini. Ya, oke. Bapak absen. Siapa yang tidak hadir hari ini? Si Budi mana Budi? Ke sekolah? Mana dia? Sakit. Oh. Siapkan peralatan belajarmu. Terlebih dahulu mari kita dulu bernyanyi untuk menambah semangat kita hari ini sudah jam siang. Ya, lagu kita dari Sabang sampai Merauke. Kita bernyanyi. 3, 2, 1, ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjalan pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu mengenai keberagaman. Ya, keberagaman bangsa Indonesia. Baik. Sebelum kita masuk ke materi, sesuai dengan materi kita minggu yang lewat atau yang sudah lewat, ya, ada yang sudah memberikan atau melaksanakan perilaku, ya, di lingkunganmu. Mari kan Bapak minta kamu menerapkan atau contoh perilaku, ya, yang sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari. Sudah dilaksanakan? Sudah? Sudah ya? Oke, jadi apa yang kamu lakukan itu ya sangat bermanfaat ya bagimu di dalam menjalankan kehidupanmu sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi penerapan perilaku sesuai dengan norma itu sesuai dengan materi kita pada hari ini, yaitu bentuk keberagaman bangsa Indonesia. Jadi dalam keberagaman itu, ya, perilaku sopan perlu kita terapkan. Ya, maka kita harus berperilaku sopan, harus ramah, ya, harus saling menghormati, harus saling menghargai, agar tercipta suasana hidup yang rukun. Ya. Jadi pelajaran kita hari ini, ya, keberagaman bangsa Indonesia. Apa manfaatnya? Apa manfaatnya kita mempelajari materi ini? Yaitu kita dapat mengetahui bagaimana dia bentuk-bentuk keberagaman bangsa Indonesia, negara kita ini. Ya. Kita dapat mengetahuinya. Kita dapat membedakannya. Kita dapat mengelompokkannya. Ya, jenis-jenis itu. Ya, jenis-jenis keberagaman itu. Nah, terus, ya, selain itu apa lagi? Kita juga dapat ikut mengambil peran di dalam lingkungan kita, bagaimana sikap dalam menjaga keberagaman yang ada
di negara kita ini, terlebih-lebih di lingkungan tempat tinggal di kita. Ya, itu dia. Nah, itu dia manfaatnya. Nah, jadi contohnya, ya, seperti terjadi perbedaan bahasa, ya, bahasa daerah, ya, bahasa daerah antara kamu dengan tetanggamu. Nah, jadi kalau sama-sama kalian berkomunikasi dengan tetangga pakai bahasa daerah masing-masing, apa yang terjadi kira-kira? Apa? Tidak saling mengerti. Ya, bahasa daerahmu berbeda dengan bahasa daerah tetanggamu. Kalian berkomunikasi, tentunya tidak saling mengerti. Itu makanya ada bahasa apa? Persatuan. Apa bahasa persatuan kita? Bahasa Indonesia. Jadi dengan adanya bahasa persatuan, ya, kita berbahasa Indonesia dengan orang-orang yang ada di sini kita yang berbeda dengan kita dalam suku, ya, maka komunikasi dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya, oke, coba dibaca. Nomor 1. Menghargai dan menganalisis keragaman gender, suku, dan budaya di Indonesia. Ya, menghargai dan menganalisis keragaman gender, suku, dan budaya Indonesia. Ya, jadi kita mampu menghargai keragaman yang ada. Ya, dalam perbedaan yang ada di lingkungan sekitar kita dapat menghargainya. Ya, contoh seperti, ya, antara ini Bapak bilang perbedaan dalam agama, contohnya Muslim dengan yang Kristen. Nah, jadi di saat yang Muslim ya sedang melaksanakan ibadahnya, maka kita mampu memberikan waktu, kenyamanan dalam dia melaksanakan ibadahnya. Ya, itu berarti kita menghargai. Kita tidak membuat keributan di situ. Itu berarti kamu menghargai. Begitu juga dengan sebaliknya. Di saat teman kamu yang beragama Kristen ingin juga melaksanakan ibadahnya, ya, maka kamu yang berbeda agama dengan temanmu tadi, yaitu mempersilahkannya, ya, mempersilahkan temanmu tadi untuk apa? Melaksanakan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Ya, jadi itulah dia menghargai itu. Ya, suku, budaya. Siapa yang tahu ada berapa macam agama di Indonesia yang diakui? Ayo, angkat tangan. Angkat tangan. Yuk, ya, silakan. 6, apa sih itu? Katolik, Protestan, Islam, Hindu, Konghucu, Buddha. Bagus. Ya, jadi ada 6 agama yang diakui di negara kita ini. Tentunya kalau beda agama, pastinya dalam menjalankan ibadah tentunya berbeda. Kalau yang Islam contohnya, kalau berdoa dia bagaimana sikapnya? Tangan seperti ini kan gitu. Kalau yang Kristen, lipat tangan. Nah, jadi di situ aja sudah terdapat perbedaan. Ya, terdapat perbedaan. Begitu juga dengan kitab sucinya. Ya, kalau Muslim Al-Quran, yang Kristen itu dibilang Al-Kitab dan agama yang lainnya. Tentunya sudah ada perbedaan. Jadi dalam perbedaan itu kita harus bisa saling menghargainya. Kita harus bisa menyikapinya dengan baik. Dan tidak ada satu agama pun yang tidak mengajarkan hal yang tidak baik. Semua agama mengajarkan hal yang baik. Kan gitu? Oke. Lalu berkontribusi menjaga nilai kebinekaan. Berkontribusi artinya kamu mengambil sikap, berperan, ya, berperan aktif dalam menjaga nilai kebinekaan itu. Kebinekaan itu, ya, enggak, ya, perbedaan itu tadi. Jadi kamu harus bisa mengambil sikap di dalam perbedaan yang ada di lingkungan sekitarmu. Apakah yang dimaksud dengan keberagaman masyarakat Indonesia? Nah, jadi itu kita ambil garis besarnya adalah keberagaman. Nah, sekarang Bapak mau tanya dulu, apa yang dimaksud dengan keberagaman? Ayo. Oke, yang ini. Yang dimaksud dengan keberagaman adalah suatu kondisi perbedaan
suatu kondisi perbedaan dalam berbagai aspek. Oke, bagus. Seterusnya, begitulah keberagaman yang ada di masyarakat Indonesia itu. Masyarakat Indonesia ini beragam-beragam. Ya, bukan hanya satu jenis, bukan hanya kamu, bukan hanya bapak, tapi banyak kan? Banyak nggak orang-orang di rumah tempat tinggal? Banyak dia, tapi tentunya pasti ada perbedaan di antara kita kan gitu. Baik itu dari rambut, beda nggak? Ada yang keriting, ada yang lurus, ada yang kribo gitu. Apalagi? Gitu, ada yang pesek, ada yang mancung, betul? Warna kulit, ada yang putih, ada yang hitam manis, ada yang hitam. Nah, itu dari keberagaman itu. Nah, jadi dalam perbedaan yang ada itu harus kita hargai. Kita tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling mencaci maki. Ya, kalau mengejek, mencaci maki itu namanya sudah bully. Nah, seperti materi kita yang sudah lewat, ya, pembulian. Jadi keberagaman ini, keberagaman yang ada itu harus kita jaga, ya, dengan baik. Agar apa? Agar kehidupan sosial pun, ya, dapat berjalan dengan baik. Sama halnya seperti, pernah kamu menonton konser musik? Pernah? Pernah nggak? Oke. Apa yang kamu lihat di situ? Dalam konser musik? Konser musik, apa yang kamu lihat? Tentunya berbagai jenis alat-alat musik. Kan gitu. Ada gitar, ada drum, ada piano, trompet, gitar, dan lainnya. Oke. Apa yang terjadi kira-kira? Ya, kekacauan dalam nada. Kan gitu. Kekacauan dalam nada, dalam musiknya. Tentunya musik yang awal kita dengar tadi begitu merdu, ya, begitu enak didengar, tapi tiba-tiba salah satu alat musiknya rusak. Tentunya musik yang kita dengar merdu tadi akan menjadi kacau, nggak enak lagi dengar, kan gitu. Begitu halnya lah dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Dari pengertian alat musik tadi berarti antara alat musik yang satu dengan yang lainnya saling membutuhkan, kan gitu. Ya, gitar membutuhkan gendang, gendang membutuhkan piano, piano membutuhkan drum, drum membutuhkan trompet, begitu seterusnya. Dia saling membutuhkan, sehingga terciptalah suatu alunan musik yang merdu. Begitu juga dengan keberagaman yang ada di Indonesia ini. Ya, dengan adanya keberagaman, dengan adanya perbedaan-perbedaan di antara kita, itulah yang membuat kehidupan masyarakat itu menjadi lebih harmonis. Kehidupan masyarakat menjadi lebih harmonis. Siapa di antara kalian yang telah mengenal keberagaman masyarakat Indonesia? Bahasa, agama, alat musik tradisional, pakaian tradisional, itu, ya itu makanan daerah, ya. Jadi itulah dia mengenal keberagaman itu. Berarti kamu sudah mengenalnya. Selama ini mungkin kamu belum menyadari, ya, kamu tahu nggak ada keberagaman di lingkungan, tapi kamu belum menyadari itu apa. Sekarang kamu sudah tahu, ya. Sekarang kamu sudah tahu. Oh, berarti suku yang itu dengan suku ini, bahasa yang itu dengan bahasa yang ini, ya, makanan yang itu dengan makanan ini. Oh, inilah dia salah satu bentuk keberagaman itu. Nah, itu dia, ya. Nah, itulah dia yang menunjukkan keberagaman itu. Oke. Apakah Bhinneka Tunggal Ika dapat menekan paham radikalisme? Sekarang pertanyaannya, ya, sebelum kita menjawab itu, radikalisme, apa itu radikalisme? Ada yang mengetahui? Ya, silakan.
Paham radikalisme adalah pemahaman pemecah belahan rasa persaudaraan. Pemahaman memecah belah rasa persaudaraan. Good, tangan dulu kita. Yang disampaikan teman itu tadi sudah benar, ya sudah pas. Jadi suatu pemahaman di mana di dalam mencapai tujuannya dia menggunakan berbagai cara, baik itu dengan cara kekerasan, ya, baik dengan cara pokoknya segala cara, bahkan sampai dikatakan pembunuhan pun bisa. Ya, mengacau balau, membuat kerusuhan, contohnya saja dalam agama Bapak bilang. Ya, jika seseorang itu menganut paham radikalisme, maka tujuannya itu yaitu mengacau balau agama tersebut, membuat permusuhan di situ, menciptakan permusuhan, menciptakan keributan untuk tujuan tertentu. Bahkan seolah-olah dia ingin menghapus agama itu dari suatu negara. Itulah paham radikalisme. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik tentunya. Ya, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi, apakah Bhinneka Tunggal Ika ya dapat menekan paham itu? Artinya mengantisipasi paham radikalisme itu. Bhinneka Tunggal Ika dapat menekan paham radikal itu jika kita memahami, ya, jika kita dapat memahami dan melaksanakan ajaran agama kita sesuai, ya, atau bertingkah laku sesuai dengan ajaran agama yang kita anut. Jadi kita pedoman kita itu adalah agama, ya, agama. Berarti kalau sudah katakan ada agama berarti ada Tuhan. Berarti kita berpedoman kepada ajaran Tuhan sesuai, ya, yang diajarkan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, jadi kalau kita sudah mempedomani, menghayati, ya, menanamkan dalam hati ajaran Tuhan itu, tentunya paham radikalisme itu dapat dibendung agar tidak terjadi. Nah, ya, itu dia. Oke. Ya, pertanyaan yang keempat. Di mana terdapat semua yang Bhinneka Tunggal Ika? Wah, ada yang tahu? Semua yang Bhinneka Tunggal Ika di mana terdapat? Ya, di bawah kaki burung apa? Burung Garuda. Burung Garuda itu burung apa? Sebagai apa dia di negara kita ini? Sebagai nama negara. Ya, ya. Bhinneka Tunggal itu terdapat di lambang negara kita, yaitu di Garuda Pancasila di bagian kaki dan bawah. Apa artinya? Ayo, apa arti Bhinneka Tunggal Ika? Ya, berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, itu dia tadi keragaman tadi. Yang berbeda-beda kan tadi itulah keberagaman. Tapi di dalam perbedaan, di dalam keberagaman itu kita tetap bersatu. Ya, masyarakat rakyat Indonesia tetap bersatu. Bagaimana kalau tidak bersatu masyarakat Indonesia? Apa yang terjadi? Kalau tidak ada persatuan di antara rakyat Indonesia, apa yang terjadi kira-kira? Terjadi kekacauan, terjadi peperangan, ya, di mana-mana, di seluruh wilayah Indonesia. Mengapa ada keberagaman di Indonesia ini? Ya, jadi Bapak akan tampilkan sebuah video. Jadi harapkan kamu perhatikan, kamu simak video tersebut, kamu dengar, ya, agar kamu dapat memahaminya materi kita pada saat ini. Oke, sudah siap semua? Siap? Baik. Beberapa faktor yang dimaksud adalah seperti berikut ini. Yang pertama, letak strategis wilayah Indonesia. Faktor yang kedua adalah kondisi negara kepulauan. Faktor yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Negara Indonesia sangatlah luas, terdiri dari 13.466 pulau. Demikian tadi merupakan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam masyarakat Indonesia.
Keberagaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keberagaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa di Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita dapat hidup damai. Di dalam keberagaman, ya, dalam keberagaman itu ada perbedaan. Tentunya dengan adanya perbedaan rentan akan terjadi suatu apa? Suatu masalah. Ya, ada terjadi suatu masalah dalam perbedaan. Tidak mungkin tidak. Ya, jadi baik kamu simak ini. Permasalahan apa aja yang muncul? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Pada kali ini kita akan membahas materi permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada, yang dapat menjadi sumber masalah sosial, yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Masalah sosial merupakan suatu kondisi yang dapat muncul dari keadaan masyarakat yang kurang atau tidak ideal. Maksudnya, selama terdapat kebutuhan dalam masyarakat yang tidak terpenuhi secara merata, maka masalah sosial akan tetap selalu ada dalam kehidupan. Masalah sosial dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis faktor penyebab, antara lain ekonomi. Faktor ekonomi, permasalahan sosial yang disebabkan oleh faktor misalnya karena tidak seimbangnya antara pendapatan dengan pengeluaran, tidak tercukupinya kebutuhan hidup, terutama makanan, pakaian, tempat tinggal, dan jaminan kesehatan. Faktor budaya, faktor kebudayaan yang berkembang saat ini banyak dipengaruhi oleh kemajuan teknologi serta masuknya budaya asing. Gaya hidup yang cenderung meniru budaya asing juga memicu munculnya masalah sosial. 3. Faktor biologis. Faktor ini dapat menyebabkan timbulnya masalah sosial seperti kurang gizi, penyakit menular, dan lain-lain. Kemudian faktor psikologis. Selain ketiga faktor di atas, ada juga faktor psikologis. Masalah dari faktor ini dapat muncul jika psikologi suatu masyarakat sangat lemah. Faktor psikologis juga dapat muncul jika beban hidup yang berat, misalkan dirasakan oleh masyarakat, khususnya yang ada di daerah perkotaan, pekerjaan yang menumpuk sehingga menimbulkan stres, lalu dapat menimbulkan luapan emosi yang nantinya dapat memicu konflik antar anggota masyarakat. Menurut mengamati dan menyimak video pembelajaran yang sudah Bapak tampilkan, silakan kamu ajukan pertanyaan berkaitan dengan media yang Bapak tampilkan. Berarti Bapak menganggap bahwa kamu sudah mengetahui materi, ya, sudah menguasai dan paham akan materi ini. Ya, jadi sekarang akan Bapak membagi kelas dalam beberapa kelompok. Jadi Bapak bagi menjadi 4 kelompok. Ayo, silakan dibuat kelompoknya. Ayo, cepat. Buat kelompoknya menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, 5 kelompok. Coba perhatikan lembar kerja yang sudah Bapak bagikan. Coba perhatikan. Ya, lembar kerja itu kamu kerjakan dengan cara berdiskusi dengan teman satu kelompok. Dengan cara berdiskusi dengan satu teman dalam kelompok. Jadi bukan dengan 2 kelompok, ya.
Nah, jadi di sini Bapak akan nilai keaktifanmu dalam berperan, ya, untuk berdiskusi permasalahan-permasalahan yang ada di lembar kerja. Jadi Bapak harapkan semuanya berperan aktif, tidak ada yang bermain-main. Ya, jangan ada yang bermain-main, semua harus mengambil bagian dalam lembar kerja tersebut. Kamu sendiri yang menentukan, ya, siapa ketuanya dalam setiap kelompok. Kamu yang tentukan. Tentukan siapa ketua kelompoknya. Sudah? Dan hasilnya ini nanti akan kita presentasikan di depan kelas secara bergiliran. Akan kita presentasikan sesuai dengan hasil kerjamu. Jadi bergiliran nanti kelompoknya bergiliran nanti tampil ke depan. Dan kelompok yang lain nanti memberi tanggapan. Ya, jadi di situ ada sebuah cerita komik. Ya, ada sebuah cerita komik. Ya, kamu baca ceritanya itu. Ya, lalu setelah kamu baca, maka kamu buatlah contoh perilaku yang dapat kamu lakukan sesuai, ya, dengan isi teks pada komik. Artinya di situ yaitu menciptakan kerukunan dan kedamaian sebagai penerapan Bhinneka Tunggal Ika di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolahmu. Jadi contoh perilaku apa yang bisa kamu lakukan yang mencerminkan atau yang menggambarkan, ya, kerukunan dan kedamaian dalam Bhinneka Tunggal Ika. Terus itu masalahnya, ya. Berarti kamu mencari contoh perilaku. Anak-anak, jadi ini nanti, ya, seperti yang sudah Bapak imbaukan tadi, sumber jawabannya atau sumber informasi dapat kamu cari nanti di media-media pembelajaran yang relevan dengan materi kita. Ya? Nah, dan ini nanti akan kamu presentasikan hasilnya di pertemuan kita yang berikutnya. Jadi masing-masing kelompok wajib ke depan. Ya, masing-masing kelompok wajib ke depan mempresentasikan hasilnya. Makanya harus kamu pertanggungjawabkan hasil kerjamu. Ya, harus pertanggungjawabkan. Oke? Ada pertanyaan? Tidak? Oke, bagaimana kira-kira menurutmu pembelajaran kita hari ini? Apakah menarik? Menarik, Pak. Menarik? Menarik, Pak. Apakah bisa menimbulkan semangat bagi dirimu? Bisa, Pak. Oke. Jadi terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak kami semuanya atas keaktifan kamu dan keikutsertaanmu dalam proses pembelajaran kita hari ini. Jadi pertemuan kita berikutnya adalah membahas tentang hasil kerja kelompokmu. Oke? Baik, sekarang kembali ke waktunya masing-masing. Ya, jadi pembelajaran kita hari ini sampai di sini dan sampai berjumpa di pertemuan kita berikutnya. Sekarang Bapak minta salah satu dari kamu untuk ke depan membawa doa penutup kita. Teman-teman, mari kita berdoa untuk apa yang kita masing-masing. Ya Allah, ya Allah, yang sudah membantu. Siap, Pak. Ini saja. Ini.